Teknik audit eksternal dan penilaian kesesuaian SMK 3. Outline. 1. Karakteristik audit eksternal SMK 3. 2. Perbedaan audit internal dan audit eksternal. 3. Penilaian pemenuhan kriteria SMK 3. 4. Penentuan tingkat pencapaian SMK 3. 5. Etika dan independensi auditor eksternal. Tujuan: memahami karakteristik dan tujuan audit eksternal SMK 3, membedakan audit internal dan audit eksternal SMK 3, memahami penilaian pemenuhan kriteria SMK 3 sesuai PP 52.012, menjelaskan penentuan dan makna tingkat pencapaian SMK 3, memahami etika dan independensi auditor eksternal SMK 3. Tujuan audit eksternal SMK 3. Audit eksternal SMK 3 bertujuan menilai tingkat penerapan sistem manajemen K3 secara menyeluruh dan objektif, berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah 50 tahun 2012. Audit ini digunakan untuk memastikan kesesuaian kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi K3 terhadap persyaratan regulasi. Hasil audit menjadi dasar penentuan tingkat pencapaian SMK 3 dan perbaikan berkelanjutan. Ruang lingkup audit eksternal SMK 3. Ruang lingkup audit eksternal SMK 3 mencakup seluruh elemen sistem manajemen K3 sesuai kriteria yang berlaku, mulai dari komitmen manajemen, pengendalian risiko, hingga pemantauan dan tinjau ulang. Audit dilakukan pada organisasi, unit kerja, proses, dan kegiatan operasional yang berdampak pada K3. Penentuan ruang lingkup harus jelas agar penilaian kesesuaian dapat dilakukan secara konsisten. Pihak yang terlibat dalam audit eksternal. Audit eksternal SMK 3 melibatkan auditor eksternal yang kompeten dan independen, organisasi yang diaudit, serta perwakilan manajemen dan unit kerja terkait. Auditor bertugas melakukan penilaian kesesuaian, sementara organisasi menyediakan data, dokumen, dan bukti penerapan SMK 3. Interaksi antar pihak harus berjalan profesional agar proses audit menghasilkan penilaian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sifat audit eksternal SMK 3. Audit eksternal SMK 3 bersifat independen, objektif, dan sistematis karena dilakukan oleh pihak di luar organisasi. Independensi auditor memastikan penilaian tidak dipengaruhi kepentingan internal. Audit dilakukan berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi, bukan asumsi. Sifat objektif ini menjadikan hasil audit sebagai dasar resmi dalam penentuan tingkat pencapaian dan keandalan penerapan SMK 3 organisasi. Perbedaan tujuan audit internal dan audit eksternal. Audit internal SMK 3 bertujuan menilai kesiapan, kepatuhan internal, serta efektivitas penerapan SMK 3 sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Audit eksternal bertujuan menilai tingkat kesesuaian penerapan SMK 3 terhadap kriteria PP 50 tahun 2012 secara independen. Hasil audit eksternal digunakan untuk penilaian pencapaian resmi dan pengakuan penerapan SMK 3 organisasi. Perbedaan pelaksana dan independensi auditor. Audit internal SMK 3 dilaksanakan oleh auditor dari dalam organisasi yang memahami proses kerja dan sistem internal. Audit eksternal dilakukan oleh auditor independen dari lembaga atau pihak luar yang tidak memiliki kepentingan terhadap organisasi. Tingkat independensi auditor eksternal lebih tinggi sehingga penilaian yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Perbedaan ruang lingkup dan pendekatan audit. Audit internal biasanya memiliki ruang lingkup fleksibel
sesuai kebutuhan organisasi dan fokus pada evaluasi proses serta pengendalian internal. Audit eksternal memiliki ruang lingkup yang ditetapkan berdasarkan kriteria SMK 3 dan pendekatan penilaian kesesuaian. Pendekatan audit eksternal lebih terstruktur, berbasis bukti, dan mengikuti metode penilaian yang telah distandarkan. Perbedaan hasil audit dan dampaknya bagi organisasi. Hasil audit internal berupa temuan dan rekomendasi perbaikan yang digunakan sebagai masukan manajemen. Hasil audit eksternal berupa penilaian kesesuaian dan tingkat pencapaian SMK 3 yang berdampak pada pengakuan penerapan SMK 3 organisasi. Dampak audit eksternal bersifat strategis karena memengaruhi kredibilitas, kepatuhan regulasi, dan kinerja K3 secara keseluruhan. Acuan kriteria penilaian SMK 3. Penilaian pemenuhan kriteria SMK 3 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang menetapkan elemen, subelemen, dan indikator penerapan SMK 3. Kriteria ini digunakan auditor eksternal sebagai standar penilaian kesesuaian sistem K3 organisasi. Penggunaan acuan resmi memastikan hasil audit memiliki dasar hukum dan keseragaman dalam proses evaluasi penerapan SMK 3. Metode penilaian pemenuhan kriteria. Metode penilaian pemenuhan kriteria SMK 3 dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Auditor menilai sejauh mana setiap kriteria telah diterapkan secara konsisten dan efektif. Metode ini dirancang untuk mengukur kesesuaian antara sistem yang terdokumentasi dengan praktik nyata di tempat kerja, sehingga hasil audit mencerminkan kondisi penerapan SMK 3 yang sebenarnya. Verifikasi bukti penerapan SMK 3. Verifikasi bukti merupakan bagian penting dalam penilaian pemenuhan kriteria SMK 3. Auditor memastikan bukti yang disampaikan organisasi bersifat relevan, valid, dan dapat ditelusuri. Bukti dapat berupa kebijakan, prosedur, catatan pelaksanaan, maupun kondisi lapangan. Proses verifikasi bertujuan memastikan bahwa penerapan SMK 3 tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dijalankan. Penentuan kesesuaian dan ketidaksesuaian. Penentuan kesesuaian dan ketidaksesuaian dilakukan dengan membandingkan bukti penerapan SMK 3 terhadap kriteria yang ditetapkan. Kesesuaian menunjukkan kriteria telah diterapkan secara efektif, sedangkan ketidaksesuaian menunjukkan adanya kekurangan atau penyimpangan. Hasil penilaian ini menjadi dasar penyusunan temuan audit dan rekomendasi perbaikan dalam peningkatan kinerja SMK 3 organisasi. Mekanisme penghitungan tingkat pemenuhan. Penentuan tingkat pencapaian SMK 3 dilakukan melalui mekanisme penghitungan persentase pemenuhan kriteria sesuai Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012. Setiap kriteria dinilai berdasarkan bukti kesesuaian yang ditemukan selama audit eksternal. Hasil penilaian kemudian diakumulasi untuk menggambarkan tingkat penerapan SMK 3 secara kuantitatif dan objektif, sehingga mencerminkan kondisi sistem K3 organisasi secara menyeluruh. Pengelompokan tingkat pencapaian SMK 3. Tingkat pencapaian SMK 3 dikelompokkan berdasarkan persentase pemenuhan kriteria, seperti tingkat awal, transisi, dan tingkat lanjutan. Pengelompokan ini membantu organisasi memahami posisi penerapan SMK 3 yang telah dicapai. Auditor eksternal menggunakan pengelompokan tersebut sebagai dasar klasifikasi hasil audit, sekaligus sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi peningkatan sistem manajemen K3. Penilaian hasil audit berdasarkan pencapaian. Penilaian hasil audit eksternal SMK 3 dilakukan dengan mengaitkan tingkat pencapaian terhadap efektivitas penerapan sistem.
Semakin tinggi tingkat pencapaian, semakin menunjukkan konsistensi penerapan kebijakan, pengendalian risiko, dan pemantauan K3. Penilaian ini tidak hanya bersifat angka, tetapi juga mencerminkan kematangan sistem manajemen K3 dalam mendukung keselamatan dan kesehatan kerja. Makna tingkat pencapaian bagi organisasi. Tingkat pencapaian SMK 3 memiliki makna strategis bagi organisasi karena menunjukkan komitmen dan kinerja K3 secara nyata. Hasil ini menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen, perencanaan perbaikan, serta pemenuhan kewajiban regulasi. Selain itu, tingkat pencapaian SMK 3 berpengaruh terhadap kepercayaan pemangku kepentingan dan citra organisasi dalam penerapan K3. Prinsip etika auditor eksternal SMK 3. Auditor eksternal SMK 3 wajib menerapkan prinsip etika profesional seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan audit. Etika ini memastikan proses penilaian dilakukan secara adil dan dapat dipercaya. Penerapan etika auditor menjadi dasar keabsahan hasil audit eksternal, karena keputusan penilaian harus bebas dari tekanan, manipulasi, atau kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas. Independensi dan objektivitas auditor. Independensi dan objektivitas merupakan karakter utama auditor eksternal SMK 3. Auditor tidak boleh terlibat dalam pengelolaan atau pengambilan keputusan di organisasi yang diaudit. Objektivitas dijaga dengan menilai berdasarkan bukti dan kriteria, bukan opini pribadi. Prinsip ini menjamin bahwa hasil audit mencerminkan kondisi penerapan SMK 3 yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Larangan konflik kepentingan. Auditor eksternal SMK 3 dilarang memiliki konflik kepentingan yang dapat memengaruhi hasil audit. Konflik kepentingan dapat berupa hubungan kerja, kepentingan finansial, atau kedekatan personal dengan organisasi yang diaudit. Larangan ini bertujuan menjaga kepercayaan terhadap proses audit dan memastikan setiap temuan serta kesimpulan didasarkan pada fakta dan bukti objektif sesuai kriteria SMK 3. Penjagaan kerahasiaan informasi audit. Auditor eksternal SMK 3 wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh selama proses audit. Informasi hanya digunakan untuk keperluan penilaian kesesuaian dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Penjagaan kerahasiaan melindungi kepentingan organisasi dan menjaga profesionalisme auditor, sekaligus memperkuat kredibilitas audit eksternal dalam penilaian penerapan SMK 3.